Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal latihan akhir bab materi koloid, materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, gimana gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Langsung aja saya mulai ya. Soal nomor 1, berikut yang bukan merupakan contoh sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari adalah, saya kasih tabelnya ya. Siapa tahu lupa masih bisa lihat ya. Nah, jadi sirup itu adalah kategori dari larutan ya, bukan koloid. Sebenarnya langsung dapat jawabannya yang A. Larutan itu kan berarti campuran aja, tinggal misalnya gula dengan air gitu ya, jadi menghasilkan sistem yang homogen. Kalau santan itu cair dalam cair, emulsi ya. Kalau agar-agar kategorinya gel. Karet busa itu padat dalam gas, aerosol ya. Asap juga sama, padat dalam gas. Oke, jadi sirup itu kategorinya larutan bukan koloid. Yang A ya. Nomor 2, kabut adalah sistem dispersi koloid dari apa? Kabut. Berarti ada cair dalam gas. Oke, jadi kan kita kalau kena kabut tuh serasa kayak gas ya, padahal sebenarnya kan kita langsung basah gitu ya. Nah, itu karena ada fase cair yang terdispersi di dalam gas itu. Oke, yang B ya. Nomor 3, sistem dispersi koloid umumnya sukar mengendap atau terpisah oleh pengaruh gravitasi bumi. Kenapa bisa seperti itu? Adanya yang namanya gerak Brown. Dia itu gerak, ada yang bilang gerak zigzag ya, secara terus menerus. Jadi dia itu tumbukan antara terdispersi dengan medium pendispersinya. Jadi nanti dia akan terus menerus tabrakan seperti itu ya. Makanya dia nggak jatuh-jatuh, ya nggak jatuh ke bawah terus. Ya, jadi gerak Brown ini seperti bisa dibilang mengatasi pengaruh gravitasi dari gravitasi bumi. Makanya partikelnya itu nggak turun ke bawah semua. Nomor 4, peristiwa sehari-hari yang menunjukkan sifat elektroforesis dari koloid adalah cuci darah itu dialisis, pemberian tawas itu koagulasi ya, koa. Penyaringan debu pabrik iya menggunakan sifat elektroforesis di situ ya, karena menggunakan medan listrik. Jadi di cerobong-cerobong asap pabrik itu, siapa tahu industrinya menggunakan logam-logam yang bernilai gitu ya, logam-logam berharga. Jadi nanti ion-ion yang keluar di atas itu nanti dengan bantuan medan listrik bisa dilucuti itu ion-ionnya. Jadi dia menjadi logam dan logamnya turun. Artinya intinya logam itu masih bisa diambil lagi lah itu kalau dia bernilai atau berharga. Delta itu koagulasi ya, jernihan air bisa absorpsi juga diserap ya. Jadi nomor 4 opsinya yang C. Untuk nomor 5, di antara larutan berikut yang paling efektif mengendapkan sol FeOH3 yang bermuatan positif adalah, jadi udah dikasih tahu bahwa FeOH3 sol yang bermuatan positif. Jadi yang paling efektif untuk mengendapkannya pasti ion koagulannya adalah yang negatif. Ya. Nah, ini yang A kan itu NaCl. Berarti ada Cl minusnya kan? 0,1 M. B CaCl2, Cl minnya 0,2 tapi ada 2 jadi 0,4 M. C MgSO4, SO4-nya 0,2 M. Yang D ada PO4 3 min 0,1 M. Yang E ada SO4 2 min tapi dia ada 3 kali ya, jadi 0,6 M. Ini karena molaritasnya tinggi yang E ya. Tapi kalau semua konsentrasinya sama gitu ya, dan jumlah ionnya sama, kita pilih yang muatannya paling gede nih.
Paling gede itu paling bagus. Tapi karena di sini melibatkan konsentrasi, molaritas terbesar dari ion negatifnya yang saya pakai. Opsinya yang E. Nomor 6, saya kasih lagi tabelnya. Pasangan yang paling tepat dalam tabel koloid berikut adalah yang mana? Kalau padat dalam cair, itu kan kategorinya sol ya, bukan emulsi. Emulsi itu kan cair-cair ya. Cair dan gas, kalau pendispersinya gas sudah pasti aerosol. Asap itu padat dalam gas. Yang C, gas dalam padat. Gas dalam padat adalah busa padat, batu apung atau kerupuk. Ya, jadi ini benar nih. Yang C. Yang D, cair-cair harusnya emulsi ya. Padat dalam gas aerosol, tapi aerosol padat ya. Bukan kabut, asap. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang C. Nomor 7, proses elektroforesis pada sistem dispersi koloid dapat terjadi akibat partikel koloid itu nih medan listrik ya. Jadi yang B, bergerak oleh medan listrik. Ya seperti tadi proses alat kotrel itu yang dicerobong itu ya, itu bantuan medan listrik supaya nanti ion-ionnya lepas dan nanti logam-logam yang ada di situ akan mengendap jatuh. Jadi yang B ya, yang nomor 7. Nomor 8, koloid yang punya sifat dapat menarik medium pendispersinya disebut sebagai koloid liofil ya, kalau dia bisa menarik medium pendispersinya. Kalau nggak bisa menarik, dia liofob. Yang A ya. Nomor 9, faktor-faktor berikut yang tidak menyebabkan terjadinya penggumpalan atau koagulasi pada koloid. Kalau dipanaskan, ya banyak ya proses penggumpalan yang karena pemanasan. Pendinginan juga bisa, misalnya kayak agar-agar itu ya. Absorpsi ini penyerapan ya. Ini kayaknya nggak ada urusannya nih. Diaduk, iyalah, aduk mempercepat ya, kayak misalnya tepung itu kan diaduk-aduk terus nanti cepat menggumpal. Tambahin elektrolit jelas, jadi ya pelucutan ion itu akan atau penetralan ion bisa menghasilkan endapan. Jadi yang C lah yang gak ada urusannya ya. 10, proses dialisis kayak cuci darah terjadi karena apa? Karena gini, jadi kan nanti misalnya ini ada semi permeable ya, membran semi permeable. Oke, jadi di dalamnya itu ada koloid tuh. Koloid itu nggak bisa keluar gitu, nggak bisa keluar. Kenapa? Ya karena ukurannya cukup besar dibandingkan dengan pori-pori dari semi permeable-nya, selaput semi permeable-nya. Yang bisa keluar cuma ion-ion saja. Ya, jadi kalau koloidnya tidak bisa. Itu ya, jadi ini yang B. 11, sabun merupakan emulgator. Oke, emulgator yang baik untuk campuran minyak dengan air. Sebab sabun ini yang C ya. Jadi sabun deterjen itu punya ujung liofil dan liofil. Seperti ini gambarannya ya. Jadi kalau struktur molekul dari sabun ataupun deterjen itu, jadi dia terdiri dari dua bagian. Bagian kepalanya hidrofilik, suka sama air. Bagian rantai ini ya, ekor-ekornya ini, CCH ini hidrofob, suka sama lemak atau minyak gitu ya. Jadi satu nanti dia ke air, satu ke minyak. Itu makanya dia jadi emulgator. Dia punya dua ujung yang beda sifat. Jadi yang C ya. Nomor 12, contoh dari sol liofil dalam sistem koloid adalah liofil ini kan dapat menarik medium pendispersinya ya. Jadi kalau menarik gitu kan nanti berarti mereka akan ada kuat gitu, lengket gitu ya. Nah itu bisa dilihat dari misalnya contohnya agar-agar. Kan jadi dia menggumpal begitu karena lengket. Kuat antara fase terdispersi dengan medium pendispersinya. Yang B ya.
13. Berikut ini merupakan cara pembuatan koloid. Ada 4. Cara di atas yang termasuk pembuatan koloid secara dispersi ditunjukkan oleh nomor berapa? Oke, sol AlOH3 dari larutan AlCl3 dan AlOH3. Yang kedua, larutan. Kalau ada larutan-larutan itu kondensasi ya. Itu aja kuncinya, kalau ada larutan-larutan itu kondensasi. Kondensasi. Lalu sol belerang dari H2S dan gas-gas SO2. Jadi H2S dengan gas-gas SO2 itu cara redoks ya. Terbentuk koloid belerang ya. Jadi dia pencampuran itu penggabungan itu ciri-ciri dari koloid. Ciri-ciri dari kondensasi, bukan koloid ya. Jadi 1 2 3 ini udah kondensasi. Nah, tinta dari karbon tuh, jadi karbon itu didispersikan ke dalam alkohol gitu. Ya, supaya dia jadi koloid. Nah, itu tergolong atau terkategori dispersi ya. Jadi yang 4 ini dispersi nih. Jadi 4 saja. Yang E. 14-15 pada proses penjernihan air dari air keruh dengan menambahkan tawas merupakan proses apa? Penambahan tawas itu koagulasi ya, penggumpalan. Dengan penambahan elektrolit atau penambahan koloid pelindung? Penambahan elektrolit. Karena dia kan Al2 SO4 3 kali ya, jadi ada ionnya. Nah, jadi ada ion ya. Ion itu kan elektrolit maksudnya ya. Jadi yang A yang nomor 14. Sedangkan 15, sabun dan deterjen mampu mengangkat kotoran lemak dan minyak dari kain. Hal ini disebabkan sabun dan deterjen ini seperti yang tadi ya. Ini dia punya ujung hidrofil dan hidrofob. Jadi dia punya kepala ya yang ke arah air, sedangkan yang ekornya ke arah yang minyak atau lemak. Makanya dia jadi emulgator ya. Ini opsi yang tepat yang A. Oke, selesai ya. Kalau soal koloid ya pasti soalnya teori-teori hafalan lah istilahnya ya. Tapi semoga bisa membantu ya, bisa bermanfaat terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Viben Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.